syariat yang sangat mulia, syariat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala ya wajibkan kepada kita semua, di mana sebentar lagi kita akan memasuki bulan di mana syariat tersebut ya diwajibkan untuk kita melaksanakannya, yaitu masalah puasa. Sebagaimana yang sudah disampaikan ya oleh Al-Ustadz, yang saya sampaikan terima kasih banyak kepada beliau atas kesempatannya, Al-Ustadz Affan Hamzah hafizahullahu taala, ya, dengan merujuk kepada kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib karya Imam Abu Syuja' rahimahullahu taala. Baik para ikhwah sekalian, tidak berlama-lama, langsung saja kita baca dan coba kita mendalami dan memperjelas ya isi daripada apa yang dituliskan oleh Imam Abu Syuja' rahimahullahu taala. Beliau rahimahullahu taala berkata, Kitabu As-Siyam. Kitab As-Siyam ya. Wa syara'itu wujubi as-siyami arba'atu asya'. Syarat diwajibkannya ya seseorang untuk melaksanakan puasa itu ada 4. Yang pertama adalah al-Islam wal bulughu, ya, Islam dan baligh ya, wal aqlu dan berakal, wal qudratu ala shaum dan kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa. Di sini Imam Abi Syuja' menyatakan bahwasannya syarat diwajibkan ya seseorang ketika terkumpul daripadanya syarat ini terpenuhi seluruhnya, maka wajib baginya untuk melaksanakan puasa ya di bulan Ramadan. Tapi sebelum kita ya menjelaskan apa yang disampaikan oleh Imam Abu Syuja' ini, ada beberapa permasalahan yang akan Ana sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, puasa dari sisi bahasa adalah al-imsak, menahan. Artinya ketika seseorang menahan untuk melakukan sesuatu apapun itu bentuknya, ya, yang ia tahan untuk tidak ia lakukan, maka ia bisa dikatakan sebagai orang shaim, orang yang bersaum, melakukan saum, artinya imsak, menahan. Adapun dari sisi syariat, puasa adalah al-imsaku an syahwatayil batni wal farj, ya, menahan daripada 2 syahwat, yaitu syahwat perut dan juga kemaluan, ya, artinya ia tidak memenuhi ya mengisi perutnya ya daripada makan dan minum, dan juga farj, berhubungan intim dengan istrinya yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, min tulu'il fajri, dari terbit fajar ya, as-shadiq ya, fajar shadiq, yang di mana fajar shadiq itu adalah waktu masuknya sholat subuh ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari, yang di mana itu menunjukkan akan masuknya waktu maghrib biniyatit taqarrubi ilallahi ta'ala, dengan niat bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, dan puasa ya yang di bulan Ramadan ini diwajibkan di bulan Sya'ban, di tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa di bulan Ramadan ini selama 9 tahun ya dari kehidupannya. Hukum puasa ini adalah fardu ain ya, fardu ain. Ya, artinya diwajibkan atas setiap muslim yang telah terpenuhi syarat wajib yang akan atau yang disebutkan oleh Imam Abu Syuja' di pembukaan daripada Kitabus Shiyam ini ya. Artinya baik seorang muslim ataupun muslimah yang terpenuhi syarat yang dijelaskan atau yang dibawakan oleh Imam Abu Syuja', wajib baginya untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dasar kewajibannya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah dituliskan atau diwajibkan bagi kalian semua, atas kita semua, untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan kepada kita semua bahwasannya puasa ini adalah hal yang diwajibkan atas kita untuk mengerjakannya. Dan juga puasa ini merupakan syariat daripada umat-umat terdahulu sebelum umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, artinya umat-umat dari selain daripada umat Nabi Muhammad, ya, yang mereka datang sebelum kita, ya, berada di zaman sebelum kita, itu telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan ibadah puasa. Akan tetapi, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ashabul hawashi, kaifiyah puasa Ramadan ini min khususiyati hadhil ummah, termasuk daripada kekhususan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya bagaimana tata cara puasa, apa saja yang diwajibkan dan seterusnya, ya, yang ada berlaku di syariat kita ini merupakan kekhususan yang tidak diberlakukan oleh umat-umat terdahulu, hanya diberlakukan untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi khususiatnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rukun daripada puasa ini adalah shaim, orang yang berpuasa. Ya, ini rukun yang pertama. Ya, lalu yang kedua adalah niat. Ya, lalu yang ketiga adalah imsak anil mufattirat, menahan diri daripada melakukan, mengkonsumsi apa-apa saja yang dikategorikan sebagai pembatal puasa. Nah, Imam Abi Syuja' itu adalah rukun, ya. Sedangkan Imam Abi Syuja', ya, di awal dari kitab puasa ini langsung masuk kepada syaraitu wujubi as-shiyam. Syara'it adalah jamak daripada syariṭah, ya. Adapun syarat jamaknya syurut. Jamaknya syurut, ya. Ada perbedaan di antara para ulama apakah syariṭah dengan syarat itu berbeda atau tidak, ya. Intinya mudahnya syarat adalah dan syariṭah apa-apa saja yang diwajibkan, ya, untuk dipenuhi, ya, di dalam ketika hendak melakukan ibadah dan ia bukan bagian daripada inti ibadah tersebut, bukan bagian dari dalam ibadah tersebut. Artinya ia berada di luar rangkaian ibadah, berada di luar daripada rangkaian ibadah. Artinya wajib ketika ia tidak memenuhi kriteria daripada syarat yang telah diwajibkan, lalu dia melaksanakan ibadah tersebut tanpa memenuhi kriteria syarat tersebut, maka ibadahnya tidak sah dan tidak diterima. Konsekuensinya sama dengan rukun, artinya bila tidak dipenuhi, mengakibatkan ibadah yang dikerjakan batal juga. Tetapi perbedaannya rukun bagian dari rangkaian ibadah. Di dalam ibadah itu sendiri, syarat ada di luarnya. Syarat ada di luarnya. Nah, di sini Imam Abi Syuja' menyatakan ada 4 hal. Nah, sedangkan yang tadi sempat disinggung, ya, mengenai dengan rukun, yaitu bagian dari puasa itu sendiri. Artinya orang yang berpuasa dia harus niat dan juga menahan diri daripada mengkonsumsi atau melakukan apa-apa saja yang dapat merusak atau membatalkan puasa yang dikerjakan. Baik, kita ketahui bahwasannya puasa yang diwajibkan dan merupakan bagian daripada kekhususan umat Nabi Muhammad SAW adalah diwajibkannya puasa di bulan Ramadan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita menentukan, ya, bahwasannya kita telah masuk ke dalam bulan Ramadan? Itu dia pertanyaannya. Para ulama menjelaskan ada 2 cara.
Cara yang pertama adalah dengan melihat hilal, dengan terlihatnya atau kita bisa melihat adanya hilal, ya, munculnya hilal, ya, dan kita bisa lihat secara langsung di malam ke-30, malam ke-30 daripada bulan Sya'ban, ya. Dan cukup satu orang saja yang melihat hilal. Cukup satu orang saja melihat hilal. Dan diharuskan orang tersebut untuk, ya, menyampaikannya kepada qadhi agar puasa ini diberlakukan secara umum. Diberlakukan secara umum. Artinya, bila orang yang melihat hilal tersebut lalu dia tidak menyampaikannya kepada qadhi, maka hukum kewajiban berpuasa keesokan harinya tidak berlaku secara umum. Tidak berlaku secara umum, tapi berlaku secara khusus bagi orang itu saja yang melihatnya. Ya. Untuk berlaku secara umum harus disampaikan kepada qadhi, ya, hakim, ya. Lalu hakim memberlakukan atau setelah menerima persaksiannya baru diberlakukan secara umum, ya. Atau bila tidak mampu atau tidak dapat, bukan tidak mampu, maaf, tidak dapat terlihat hilal di malam ke-30 daripada bulan Sya'ban, maka bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari, yang artinya keesokan harinya, ya, atau keesokan paginya masih di bulan Sya'ban, dan setelahnya lagi atau lusanya baru masuk 1 Ramadan, yang artinya berlaku hal-hal yang disunnahkan dan diwajibkan untuk kita kerjakan di bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Jika kamu asumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah, ya, kamu karena melihat hilal dan berbuka karena melihat hilal, ya. Fa idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Jika kamu melihatnya maka berpuasalah, jika kamu melihatnya juga hilal maka berbukalah, artinya masuk ke dalam bulan Syawal. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Dan jika ghumma artinya tidak dapat terlihat karena adanya awan yang menutupi hilal tersebut, faqdurulah, maka genapkanlah hilal tersebut, atau maaf, bulan Sya'ban menjadi 30 hari, ya. Menjadi 30 hari, yang artinya bulan Ramadan masuk keesokan lusanya. Naam. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwasannya cukup dengan hitungan hisab saja, ya, dan sebagian ulama Syafi'iyah memiliki ikhtiarat bahwasannya boleh, ya, artinya bisa diberlakukan secara umum untuk masuk bulan Ramadan dengan mencukupkan hisab saja, ya. Dan juga nanti ada masalah bila seorang ahli hisab telah bersepakat bahwasanya tidak memungkinkan untuk melihat hilal, ya, maka bila ada orang yang mengaku melihat hilal maka persaksiannya tertolak. Nah, ini masalah perincian yang berkaitan dengan masalah melihat hilal, kita nggak akan bahas di situ. Ala kulli hal, di sini Syekh mengatakan, atau Imam Abu Syuja' rahmatullahi alaihi, bahwasanya syaraitu wujubus shiyam adalah al-Islam. Pertama adalah Islam. Artinya seseorang yang beriman kepada Allah, bersaksi bahwa syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwajibkan baginya untuk berpuasa. Adapun orang kafir, dia tidak diwajibkan untuk berpuasa karena ibadah diberlakukan secara wajib hanya bagi orang yang statusnya beragama Islam. Adapun ia yang murtad, nasallallahu assalamah wal a'yadzubillah, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa tersebut, ya. Diwajibkan baginya bila ia kembali ke Islam untuk mengqadha, ya, mengganti puasa yang ia tinggalkan selama masa murtadnya. Ya, ini termasuk dari kata dari mufradat Imam Asy-Syafi'i, mufradatnya Imam
Asy-Syafi'i. Lalu yang kedua adalah diwajibkan bila syarat yang kedua adalah adalah al-bulugh. Orang tersebut telah baligh. Nah, kategori atau orang dikatakan setelah mencapai usia baligh itu seperti apa kriterianya? Ada dua hal. Ya. Ada dua syarat baik bagi untuk laki-laki ataupun perempuan. Ya. Yang pertama, bila laki-laki maaf, ada tiga yang berlaku untuk laki-laki dan juga dibagi dua dalam artian ini untuk laki-laki dan itu perempuan. Bila melihat air mani atau keluarnya air mani di saat umur minimal 9 tahun. Artinya kurang dari 9 tahun ketika seseorang keluar daripada kemaluannya air di saat tidurnya atau yang lainnya, maka itu bukan air mani. Tapi bila 9 tahun ke atas, maka itu dikatakan air mani dan dihukumi orang tersebut telah baligh. Artinya telah diwajibkan baginya untuk melaksanakan seluruh kewajiban syariat. Berlaku wajib baginya untuk melaksanakan kewajiban syariat. Dan tanda ini berlaku untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Adapun perempuan, perempuan khusus baginya, ada tanda khusus baginya, yaitu haid. Yang dimana haid itu dihukum atau darah yang keluar daripada kemaluannya dihukumi sebagai darah haid bila darah tersebut keluar di saat umur perempuan tersebut, wanita tersebut berumur 9 tahun. 9 tahun apa? 9 tahun hijriah. Baik keluar mani ataupun keluar darah haid 9 tahun hijriah. Nah, maka penting bagi kita untuk mengetahui waktu, tanggal dan jam kita dilahirkan dari sisi penanggalan hijriah. Lalu bila tanda-tanda tersebut tidak keluar sejak umur 9 tahun dan terus berlanjut, maka dia dihukum haid atau dihukumi telah mencapai usia baligh di saat mencapai usia 15 tahun, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Naam. Lalu yang selanjutnya adalah al-aql, yang ketiga adalah al-aql, artinya orang yang bukan gila, tidak gila, karena manatut taklif, manatut taklif inda wujudil aql, berlakunya pembebanan syariat, kewajiban syariat itu dengan adanya akal. Artinya bila akal itu telah hilang pada diri seseorang, maka tidak berlaku kewajiban-kewajiban syariat. Lalu yang selanjutnya adalah al-qudratu 'ala shiyam, kemampuan mampu baginya untuk melaksanakan puasa. Artinya bila seseorang dalam kondisi sakit yang bila mana ia berpuasa mengakibatkan sakit yang ia derita akan semakin lama, atau menambah parah sakit yang dideritanya, atau orang yang sudah sepuh, kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah nggak punya kemampuan, bila ia berpuasa dia akan sangat terasa berat, maka ketiga kategori tersebut yang ada salah satunya bila ada pada diri seseorang itu tidak wajib baginya untuk melaksanakan puasa. Tapi konsekuensinya apa? Nanti berbeda. Itu kita akan bahas insya Allah di akhir daripada kitab Shiyam ini. Nah, Imam Abi Syuja menjelaskan bahwasannya syarat wajibnya seseorang untuk melaksanakan puasa ada 4. Sebetulnya ada satu lagi. Artinya ada satu lagi syarat wajib. Artinya bila terpenuhi kelima ini pada diri seseorang, artinya diwajib baginya untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang kelima adalah khusus untuk wanita adalah ia bersih dalam kondisi tidak sedang haid dan juga tidak dalam kondisi nifas, Naam. Baik. Lalu selanjutnya Imam Abi Syuja rahmatullahi alaihi mengatakan
wa faraidu as-shaumi arba'atu asya, ya. Yang wajib untuk dipenuhi, ya, dan dikerjakan, ya, ketika berpuasa ada 4 hal. Yang pertama adalah niat. Niat, ya. Niat tempatnya di hati. Artinya ia menghadirkan di dalam hatinya untuk mengerjakan puasa di hari esok, ya. Kapan memulai niatnya? Sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Artinya dalam rentan waktu tersebut diharuskan bagi dirinya untuk menghadirkan, ya, terbersit dalam hatinya, ya, tekad untuk melaksanakan puasa di keesokan harinya. Adapun, ya, mengucapkan niyah terjadi perselisihan di antara para ulama, tapi yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah mustahab atau sunnah, dianjurkan. Tujuannya apa? Untuk mengokohkan, ya, meneguhkan dalam menghadirkan niat di dalam hati. Artinya kita beribadah dengan yang namanya niat itu bukan dengan lisan kita. Tapi lisan ini sifatnya sebagai pemberi atau pengingat bagi hati atau membantu hati di dalam menghadirkan niat, di dalam menghadirkan niat. Adapun syarat niat ada 3, ya. Yang pertama yang berkaitan dengan puasa, hendaknya dia menghadirkannya di salah satu bagian daripada waktu malam. Artinya dari semenjak terbenam matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Artinya dia menghadirkan niat, ya, sebelum waktu maghrib, sebelum terbenamnya matahari tidak sah, atau dia menghadirkan niat, ya, setelah terbitnya fajar shadiq, ya, itu tidak sah bagi puasa wajib, ya, tidak sah bila berkaitan dengan puasa wajib. Nah, dan juga wajib bagi kita semua, ya, dan ini pendapat yang mu'tamad inda Syafi'iyah, ya, untuk arti wajibnya menghadirkan niat setiap malam. Artinya tidak cukup, ya, bagi kita semua menghadirkan niat di awal bulan untuk 1 bulan. Jadi ketika sudah malam 1 nih, kita bilang dalam hati kita, insya Allah besok saya puasa, memulai puasa, saya meniat untuk puasa keesokan hari, dan saya niat ini untuk 1 bulan ke depannya. Enggak cukup. Tapi dia harus menghadirkan niat tersebut, ya, di setiap malam daripada bulan Ramadan, di setiap malam pada bulan Ramadan. Mudah niat itu. Antum habis buka, setelah buka, makan, selesai, lalu niat, ya. Sudah gampang, ya, nggak ribet-ribet, ya. Lalu yang selanjutnya at-ta'yin, ya, mengkhususkan, ya, dia puasa di bulan Ramadan, lalu yang ketiga at-tikrar, mengulangnya, artinya menghadirkan niat tersebut setiap malamnya, ya. Itu 3 syarat sahnya niat yang dihadirkan di bulan Ramadan. Lalu yang selanjutnya adalah Imam Abi Syuja' rahmatullahi alaihi mengatakan wal imsaku 'anil akli wasyurbi, menahan diri artinya tidak melakukan makan dan juga minum, ya, di siang hari atau sejak terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Hal ini berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus shiyama ilal lail.
makan dan minumlah, diperbolehkan bagi kalian semuanya untuk makan dan minum di malam hari sampai jelas ya benang putih, artinya fajar shadiq daripada benang hitam, yaitu waktu malam. Artinya telah terlihat fajar shadiq. Tsumma atimmus shiyama ilal lail. Semenjak terlihat dan jelasnya fajar shadiq, atimmus shiyama ilal lail. Ya, laksanakanlah puasa. Ya, jangan kamu melakukan apa-apa saja yang bisa membatalkan dan merusak puasa sampai waktu malam. Akan tetapi bila seseorang makan dan minum lupa, ya, lupa, maka dia diperbolehkan untuk melanjutkan puasanya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Waman nasiya wa huwa shaim." Siapa yang lupa dan dia sedang dalam kondisi berpuasa, faakala au syariba, atau dia makan dan minum dalam kondisi lupanya itu, fal yutimma shaumahu, maka genapkan, lanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Karena kondisi dia dapat bonus hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa makanan dan minuman. Artinya ya udah, itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak membatalkan dan merusak puasa yang dikerjakan. Lalu yang selanjutnya adalah wal jima', ya. Menahan diri daripada melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Makna hubungan suami istri adalah, maaf ya, memasukkan kemaluan, ya, minimalnya apa, sampai tertutupnya, masuknya, maaf, ujung daripada kemaluan pria ke dalam kemaluan suami ke dalam kemaluan istri. Ya, bila itunya sudah tertutup, maka itu dikategorikan dia telah melakukan jima', yang artinya berkonsekuensi merusak puasa yang dikerjakan, ya. Lalu yang selanjutnya adalah wa ta'ammudul qai', dan menahan diri daripada muntah dengan sengaja. Artinya apa? Bila seseorang muntah dengan tidak sengaja karena misalnya mual yang dia rasakan sehingga mengakibatkan muntah, keluar isi daripada perutnya, apa yang ada di perutnya, ya, maka itu tidak membatalkan puasa selama ya, ini ada qaid penting, tidak menelan kembali apa yang telah keluar tersebut, ya, kalau dia mampu untuk mengeluarkan semuanya. Kalau misalnya nggak sengaja tertelan, kan kadang ada orang yang muntah belum sampai keluar ke mulutnya atau kembali lagi. Nah, itu tanpa dia bisa atur gitu. Nah, itu tidak membatalkan. Sekali lagi, kalau misalnya dia merasa mual lalu muntah keluar, nah, dia harus keluarkan semua, ya. Jangan apa yang sudah keluar tersebut lalu ia telan kembali, ya, dengan sengaja. Artinya kalau tidak sengaja tidak mengapa. Kalau dengan sengaja membatalkan puasa. Adapun kalau muntah dengan sengaja, ya, mau dimasukin lagi atau tidak, maka itu semua membatalkan puasa, ya. Karena berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man dzara'ahul qai'u falaysa alaihi qada." Siapa yang tidak bisa menahan muntahnya, ya, artinya muntah karena yang tidak bisa dia tahan, falaysa alaihi qada, maka tidak ada kewajiban untuk mengqada, artinya puasa tidak batal. Wa man istaqa'a falyaqdi, siapa yang muntah sengaja, ya, maka dia diwajibkan untuk mengganti puasanya. Nah, sampai di sini jelas? Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Nah. Baik, ya, kita lanjutkan. Kalau gimana, Ustaz? Waktu sisa berapa menit lagi? Boleh sampai jam 9 atau mau disisain 5 menit untuk pertanyaan misalnya, nggak apa-apa, Ustaz. Baik, sampai 8.50 ya.
Ya, Baik, kita lanjutkan. Nah, lalu yang selanjutnya Imam Abi Syuja mengatakan walladzi yuftiru bihi as-shaimu ya, asyaratu asya. Ya, pembatal yang membatalkan puasa seseorang ada 10 hal. Ya, ada 10 hal. Semoga kita bisa jelaskan semuanya nih. Yang pertama adalah ma wasala amdan ilal jawfi, ya, ilal jawfi, ma wasala amdan ilal jawfi. Nah, ya, yang ketika seseorang memasukkan sesuatu ke lambungnya, bagian tengah tubuhnya, dalam tubuhnya, bagian tengah dalam tubuhnya, artinya lambungnya, ya. Artinya bila seseorang memasukkan benda dari luar, apapun itu juga, sedikit ataupun banyak, ya, memasukkannya dari area yang terbuka, manfadhin maftuhin, ya, pada tubuhnya, ya, sampai masuk ke dalam lambungnya itu, maka puasanya batal. Nah, manfadh maftuh itu apa saja? Yang pertama adalah al-fam, mulut. Lalu yang kedua adalah al-udhun, telinga, ya. Lalu yang kedua telinga, ketiga adalah al-anf, hidung. Lalu yang keempat halaqatid dubur. Ya. Halaqatid dubur, lubang dubur, dan maaf bagi wanita, lubang kemaluan. Artinya apa? Tidak boleh seseorang memasukkan apapun dari luar, ya, ke bagian-bagian tersebut, ya, sampai benda yang dari luar tersebut masuk ke dalam lambungnya, ya. Artinya kalau misalnya memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya tapi belum sampai ke dalam lambungnya itu tidak masalah, lalu kita keluarkan lagi, ya. Ya, tentu ada perinciannya, cuman nggak kita bahas di sini, ya. Baik itu yang biasa dimasukkan ataupun tidak. Ada orang sedikit bercanda dikit ya, nggak apa-apa ya, masukin gunduk dari mulut nih, terus masuk gunduk tuh ke perut nih, ya udah tuh telan tuh gunduk tuh, tetap dia batal. Mau kata dia enak juga makan gunduk apa enggak, tetap dia batal. Karena walaupun nggak biasa dimakan, dikonsumsi, tapi tetap dia memasukkan ke dalam perutnya. Ya, sedikit ataupun banyak, ya, selama sedikit tersebut ikhtiar dengan kehendak kita, pilihan kita untuk memasukkannya. Mengapa sedikit atau banyak bisa ini? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada salah seorang sahabat yang namanya Laqit ibn Sabirah, wabaligh fil istinsyaq, dan hendaknya engkau di antara sunnah menghirup air ke dalam hidung ketika berwudu secara kuat-kuat, illa an takuna shaiman, kecuali ketika dalam kondisi berpuasa. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk mubalaghah fil istinsyaq, untuk menghirupkan air ke dalam, memasukkan air ke dalam hidung secara kuat-kuat ketika berpuasa? Kata para ulama, ya, dikarenakan khawatir air yang dihirup tersebut masuk ke dalam lambung sehingga mengakibatkan batal puasa. Nah, pertanyaannya, sebanyak apa bisa kita masukkan air lewat hidung kita tanpa bantuan selang, ya, atau bantuan apapun? Paling setetes, 2 tetes. Nah, dari hadis inilah, ya, istanbat ulama beristinbat bahwasannya sedikit ataupun banyak, selama dia masuk lewat jalur yang terbuka daripada tubuh kita, ya, itu membatalkan puasa ketika dia masuk ke dalam jauh bagian dalam daripada tubuh kita. Nah, juga dia harus diperhatikan ketika seseorang, setelah buang air, ya, setelah buang air, hendaknya ketika ia membersihkan tubuhnya, ya, duburnya, ya, misalnya ketika buang air besar BAB, jangan sampai memasukkan jarinya ke bagian dalam duburnya ketika bahasa mudahnya cebok, ya. Nah, itu bisa membatalkan, ya.
Karena juga Imam Al-Ghazali juga mengatakan kita nggak diperintahkan dalam Ihya, nggak diperintahkan kita untuk membersihkan bagian dalam, kita diperintahkan bagian luar. Ngapain kita berlebih-lebihan sampai membersihkan bagian dalam, yang itu juga bisa membatalkan puasa. Nah, maka bila seseorang melakukan pengobatan, dan juga bagi wanita ketika membersihkan farjnya, ya kemaluannya juga jangan sampai memasukkan ke dalamnya. Ya. Dan juga seseorang yang melakukan pengobatan atau sedang melakukan sebuah tindakan seperti memasang kateter atau memasukkan obat lewat duburnya, itu semua membatalkan puasa. Dari hal ini bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwasannya seseorang yang memasukkan infus lewat syaraf ya, atau apa sih bahasanya? Ya itunya lah. Gimana sih orang pakai infus lah gitu intinya. Itu tidak membatalkan puasa. Karena kenapa? Karena infus dimasukkan lewat jalur yang tidak terbuka. Tidak lewat jalur yang terbuka. Dan juga yang dimasukkan ke dalam infus itu tidak sampai ke dalam bagian tengah ya di tubuh kita, tidak sampai kepada lambung, ya tidak bersambung kepada lambung. Artinya ketika seseorang melakukan infus terus atau apapun juga ya lewat urat nadi tersebut, itu tidak membatalkan puasa yang dikerjakan. Lalu yang selanjutnya yang kedua adalah wal huknah min ahadis sabilain. Nah itu tadi itu huknah itu memasukkan seperti pengobatan lewat salah satu di antara dua jalur, dubur bagian belakang ataupun depan ya. Bila seseorang memasukkan sesuatu ke bagian dalam ya atau ke salah satu daripada dua jalur tersebut, itu semua membatalkan puasa yang dikerjakan. Lalu yang ketiga adalah wal qai'u amdan, muntah dengan sengaja, mengeluarkan isi daripada perutnya secara sengaja ya. Adapun al-qai' ghairu amdin, yang tidak sengaja, itu tidak membatalkan puasa ya, tapi harus diingat lagi sebagaimana tadi sudah disampaikan, selama apa yang tadi sudah keluar itu tidak dimasukkan kembali ya dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, kayak ketelan secara tidak sengaja ya, namanya muntah kan kadang tidak bisa mengontrol, kita tidak bisa mengontrol bagian kerongkongan kita dan ya sampai ke bawah ke lambung kita itu, maka itu tidak membatalkan puasa. Nah, baik, waktunya udah sampai 45 ya. Sampai 50 ya, Ustaz Afan. Baik. Kita cukupkan sampai pembatalan yang ketiga. Insyaallah kalau ada kesempatan kita lanjutkan pembatalan keempat dan seterusnya sampai daripada akhir kitab puasa ini. Wallahu a'lam. Nah, insyaallah mungkin dilanjutkan di pertemuan selanjutnya, yaitu di minggu depan saja. Insyaallah. Insyaallah biidznillah. Ya. Baik, teman-teman sekalian, kalau ada yang ingin bertanya maka ada waktu 5-10 menit, maka bisa dipersilakan, boleh lewat via chat atau langsung bertanya dengan suara aja, langsung bertanya secara langsung. Silakan. Ada yang bertanya? Langsung saja. Pihak puasa dan lain-lain. Contoh. Itu malah menjadi apa? Ya, Allah, Saya silakan. Bismillah. Ustaz, yang tadi saya ketinggalan berkenaan dengan saya izin bertanya berkenaan dengan pembatal biasa, yakni dahak atau ludah. Biasanya kan hal ini membuat seseorang itu ragu kan. Jadi perincian yang tadi saya belum dengar itu atau terlewat, bagaimana Ustaz berkenaan dengan ludah atau dahak tadi? Dahak ya? Iya. Dahak apa ludah? Dahak, Ustaz.
Oke. Dia sebagai fa'il, Pak. Beda dua-duanya ya, jawab ya. La yazidu. Baik, Ustaz. La yazidu. Kalau ludah, maf'ulun bihi. Ya. Illa mungkin bisa di-mute dulu. Kalau ludah, la yazidu. selama tidak bercampur dengan yang lainnya, seperti darah, ya, ataupun yang lainnya, atau bercampur dengan yang berasal dari luar tubuh kita, ya, itu bila ditelan itu membatalkan. Tapi kalau misalnya nggak bercampur, memang ludah saja kita telan, itu tidak membatalkan. Adapun dahak, ya, reak, ya, yang berasal daripada bagian dalam tubuh kita, ketika kita mampu untuk mengeluarkannya, ya, ini ludah dengan reak berbeda loh ya, ya, dan dia sudah berada di istilahnya haddul zahir daripada tubuh kita ini, ya. Para ulama berselisih, haddul zahir itu makhrajul kha atau makhrajul ha. Ya, makhrajul kha atau makhrajul ha. Nah, ketika reaknya ada di makhrajul kha atau makhrajul ha, ya, dan dia mampu untuk mengeluarkannya, tapi dia nggak keluar, terus dia telan, itu membatalkan. Sekali lagi ya, kalau reak, dari reak nih, kita dari hidung, lalu sudah ada di makhrajul kha atau makhrajul ha, lalu kita nggak keluarin, kita mampu untuk keluarin tuh, kita keluarin, kita buang, nggak dibuang, nah, itu terus kita telan, nah itu membatalkan. Tapi kalau nggak mampu terus tertelan, nah itu tidak mengapa, begitu. Wallahu a'lam. Itu kalau masalah ludah nanti ada lagi perinciannya. Cuman itu aja secara garis besar, itu yang penting. Nanti ada yang masalah mengulum benang dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam. Wa iyyakum. Insyaallah detail sekali jawabannya. Baik, tadi ada satu lagi dari Jenny, silakan langsung bertanya aja. Fadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah Ustaz, kaifa halukum? Allah yahyik. Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluka ya Jenny? Alhamdulillah. Tayyib. Alhamdulillah, masyaallah. Nah, Ustaz, pertanyaan Ana kurang tahu ya ini terkait Ramadan apa enggak, tapi semoga berkaitan karena gini Ustaz. Kan niat puasa Ramadan itu malam sebelumnya ya Ustaz, sebelum azan subuh dan sesudah azan maghrib, kan begitu ya Ustaz ya? Iya, nah, betul. Karena sedang dilanda penyakit was-was syaitan gitu Ustaz. Jadi suka ragu sama niat. Misal sholat itu biasanya niat bisa 3 kali ngulang sholat. Di wudhu itu juga sering kali berulang-ulang itu Ustaz. Itu karena udah berusaha menghiraukannya, nggak usah alias dicuekin aja gitu kan Ustaz. Apalagi ini menjelang Ramadan. Tapi kok kayak sulit sekali gitu Ustaz. Jadi gimana itu nanti pas puasa Ramadan. Tapi niatnya tuh kok kayaknya ragu terus, kayak misal puasa sunnah ini. Saya puasa nggak ya? Saya puasa nggak ya? Itu was-was kayak gitu Ustaz. Itu gimana cara mengatasinya Ustaz? Ini was-wasnya atau ragu-ragunya di dalam melanjutkan ibadah atau sudah niat belum ya? Iya kayak gitu. Niatnya nih bener nggak ya? Udah yakin belum ya kayak gitu Ustaz? Bukan udah niat belum gitu, bukan gitu ya? Iya bukan. Cuman kadang tuh di pertengahan puasa tadi niat nggak sih kayak gitu Ustaz? Jadi was-wasnya tuh. Ya, intinya gini. Kalau setelah ibadah itu dilakukan niat, zahir tam. Zahirnya ya udah, nggak usah ditengok, insyaallah sahih sudah. Nah, zahir tam. Jadi nggak perlu ditengok lagi untuk memutus juga yang namanya waswas. Atau bisa makanya ulama Syafi'iyah sampai mengatakan disukai dan dianjurkan ya untuk mengamalkan mazhab Maliki. Ya, jadi dia di awal Ramadan, di malam satunya dia niatin, ini niat buat untuk 1 bulan.
Nah. Ya. Itu Baik. boleh Ustaz di mazhab Maliki itu. Nah, di mazhab Maliki boleh. Itu insya Allah bisa jadi jalan keluar bagi orang-orang yang sedang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk di dalam masalah was-was. Itu. Ya, jelas ya? Jelas Ustaz. Baik. Siap. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa iyyak. Barakallahu fiik. Baik, ikhwah sekalian, gimana Ustaz? Cukup atau pertanyaan lagi? Ya, Cukup dulu ya. deh. Nah, Dan syukur banyak-banyak. atas kesempatan pada malam hari ini dan waktu yang sudah diberikan, semoga bermanfaat. Insya Allah kita pelan-pelan, yang penting insya Allah apa yang kita sudah pelajari itu bisa kita amalkan dan kita pahami dengan baik. Barakallahu fikum, sekali lagi jazakumullah khair kepada Al-Ustaz sudah menyempatkan waktunya dan teman-teman juga untuk bisa hadir pada pertemuan kita kali ini. Baik Ustaz, bisa ditutup. Barakallahu fikum. Baik, Anda tutup doa kafaratul majlis ya. Baik. Sallallahu alaihi wasallam ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.